Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur, kita masih diberi anugerah oleh Tuhan, dapat menikmati hari baru pagi ini. Tentu kita berharap bahwa hari baru beserta dengan berkat kemurahan Tuhan yang baru akan kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, baik terlebih dahulu saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan sehingga kita boleh berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan. Satu ayat dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita saya bacakan saudara, dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah dasar renungan kita pada pagi hari ini. Dan topik renungan kita saudara, yaitu disiplin Tuhan saudara. Disiplin Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami tentang disiplin, karena bagaimanapun ketika kita sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita atau keluarga kita, orang-orang dekat dengan kita, tentu kita mau supaya mereka terbangun dengan baik, bertumbuh dengan baik, tentu harus dididik juga dengan baik. Dan tentu disiplin itu punya konsekuensi logis saudara, terkadang mungkin menyakitkan bagi orang yang mendapatkan disiplin. Pagi ini kita akan belajar topik sederhana ini saudara. Konon saudaraku, di Timur Tengah para gembala memiliki suatu cara yang unik untuk mengatasi para domba-dombanya yang nakal. Sebut saja domba yang nakal saudara, yaitu domba yang tidak mau mendengarkan suara gembalanya, domba yang selalu menyusahkan gembalanya, domba yang selalu melangkah menurut kehendaknya sendiri. Artinya tidak pernah mengikuti aturan gembala yang dibuat untuk para dombanya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka gembala ini akan bertindak mendisiplinkan domba yang nakal ini. Di mana domba yang suka melawan ini saudara, ya, yang suka berlari semaunya, yang suka tidak ikut aturan ini, kakinya akan dipatahkan oleh gembalanya saudara. Sehingga domba itu jangankan untuk berjalan atau berlari, ya, untuk berjalan saja, untuk berdiri saja, dia akan merasa kesakitan saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan demikian, ya, sang gembala itu akan melayani dombanya dengan baik. Ketika domba ini tidak bisa jalan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pada saat itu sang gembala akan menunjukkan perhatiannya, akan menunjukkan kasihnya, pertolongannya. Gembala ini akan merangkul, mengobati, membalut lukanya, dan juga terkadang akan menggendong dombanya ini saudara. Itu yang dilakukan oleh sang gembala. Ketika para domba harus digiring ke padang rumput yang hijau untuk mendapatkan rumput-rumput yang segar, ketika domba ini sudah tidak jalan, dia gembala akan menggendongnya sehingga bisa juga merumput dengan domba-domba yang lain. Ketika pada waktunya para domba akan dituntun untuk minum air ke tempat ya minum domba itu, karena domba yang sudah sakit ini tidak bisa berjalan, maka gembala pun akan menggendong dia dan memberikan dia minum dengan baik.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya ada perhatian gembala itu yang khusus diberikan kepada domba ini sebagai bentuk pendisiplinan. Walaupun itu menyakitkan, tetapi dalam situasi yang menyakitkan itu ada kasih yang mengalir, ada kasih yang ditunjukkan oleh sang gembala untuk membantu domba ini memahami bahwa sesungguhnya selama ini dia sudah salah mempergunakan kesempatannya, dia sudah salah mempergunakan kekuatan kesehatannya. Tetapi dengan mengalami pergumulan seperti itu, dia sadar bahwa ternyata ada pribadi gembala yang begitu peduli dan mengasihinya. Ini akan menjadi modal saudara pada saat domba ini nanti sudah sembuh dari lukanya. Biasanya dia akan memiliki kerinduan hati untuk selalu dekat bersekutu dengan gembalanya itu. Dia akan selalu rindu untuk dekat dengan gembalanya itu. Dan inilah yang diinginkan oleh sang gembala, supaya dia tidak liar lagi, supaya dia tidak memberontak lagi, supaya dia tidak selalu ikut semaunya lagi, supaya dia mau memberi dirinya dekat dengan gembalanya, mau dituntun, diatur oleh sang gembala yang baik itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran ini adalah pelajaran berharga juga bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup saudara saat ini. Tetapi terkadang memang saudara, ketika keadaan hidup ini baik-baik saja, kita cenderung berjalan semau kita. Kita cenderung melangkah menurut kehendak kita, mengikuti kemauan kita sendiri. Tidak jarang kita meninggalkan Tuhan, saudara. Tidak jarang kita melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan kecewa dalam hidup ini. Walaupun sesungguhnya kita masih tetap dituntun Tuhan, tetapi seringkali hidup kita ini menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa engkau dikasihi Tuhan, izinkanlah Tuhan mendisiplinkan kehidupan kita. Terkadang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan banyak ya yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita lakukan. Banyak hal yang kita perbuat dalam hidup ini tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mendisiplinkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan mendisiplinnya, mengajar orang-orang yang dikasihinya, saudara. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan sebuah perkara terjadi dalam kehidupan kita, ya, terkadang itu mungkin lewat pergumulan-pergumulan yang berat. Kita terantuk ketika kita melangkah dalam hidup ini. Kita mengalami jalan buntu dalam pergumulan hidup ini, saudara. Atau mungkin karena sakit penyakit, kegagalan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Mungkin itu sebagai bentuk koreksi bagi kita. Apakah itu menjadi bentuk disiplin Tuhan bagi kita? Walaupun memang kita tidak harus selalu memahami bahwa semua sakit penyakit, bahwa semua pergumulan, kecelakaan, atau apapun itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tidak selalu seperti itu, saudara. Tetapi ada kalanya terkadang kita mengalami pergumulan yang berat. Mungkin karena kita sedang didisiplin Tuhan. Mungkin karena ulah kita yang selama ini tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Jadi sekali lagi, tidak selamanya, tidak semua persoalan kita hadapi karena bentuk pendisiplinan Tuhan. Karena kita perlu tahu ada juga kemalangan, masalah yang terjadi dalam hidup kita karena kelalaian kita sendiri. Tetapi yang pasti, saudara, dalam perjalanan kehidupan beriman kita mengiring Tuhan, Tuhan mau supaya kita tetap menjadi pengikut yang setia, pengikut yang taat, anak-anak Tuhan yang tetap mau bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki keakraban dengan Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh sang gembala dari para domba-domba yang didisiplinkannya. Dan ternyata memang pada dasarnya domba yang sudah didisiplinkan oleh gembala, dia setelah dia sembuh, setelah dia pulih, dia akan selalu memiliki hati yang selalu mau dekat dengan gembalanya. Dia selalu mau untuk selalu bersekutu dengan gembalanya. Dia tidak mau lagi jauh dari gembalanya karena dia sudah merasakan betapa baiknya gembala itu membebat dia, merawat dia, menggendong dia, mengasihi dia, memperhatikan kehidupannya. Saya yakin, saudara, kalau saudara saat ini mengalami pergumulan hidup yang berat, mungkin karena diizinkan Tuhan sebagai bentuk disiplin, belajarlah, lihatlah
dalam situasi kehidupan yang sulit seperti itu pun, engkau masih bisa menikmati kasih Tuhan. Engkau masih bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia menggendong engkau ketika engkau tidak mampu berjalan. Dia mengangkat engkau ketika engkau jatuh, saudara. Dia menguatkan engkau ketika engkau lemah. Dia menghiburmu ketika engkau putus asa. Dia membukakan jalan ketika jalan tertutup bagi kita semuanya. Dia menghapus air matamu, saudara. Masih banyak hal yang Tuhan buat sebagai bentuk kasih-Nya. Walaupun itu menjadi pendisiplinan iman bagi kita, tetapi di dalam semua itu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita belajar mencintai Tuhan, supaya kita belajar semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita belajar tunduk taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memimpin hidup kita dengan benar, maka dalam pimpinan Tuhan itu kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita, keberkatan, kebaikan. Itu yang kita terima, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu, saudara, bertobatlah, berubahlah. Ya, kalau firman Tuhan ini sedang berbicara kepada saudara pagi ini, sedang menegur hatimu saat ini, bertobatlah, saudara. Ya, sadarlah dan bertobatlah. Karena dengan hati yang bertobat ini, kita akan dituntun kepada kehidupan yang penuh dengan keberkatan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan, saudara. Kiranya renungan ini berkenan, menuntun iman saudara bertumbuh dalam Tuhan, sehingga saudara bisa menikmati betapa baiknya Tuhan mengasihi saudara, menuntun hidup saudara kepada kehendak rencana Tuhan yang baik hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu Tuhan, yang tetap memimpin kehidupan kami sebagai seorang gembala yang baik. Terkadang kami pun merasa kami sedang didisiplinkan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih-Mu selalu cukup melawat kami. Oleh karena itu kuatkanlah umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, beban hidup berat, berikan mereka kelegaan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Dan dalam pergumulan-pergumulan lain mereka beroleh kemurahan Tuhan atas kehidupan mereka. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan yang baik, biarlah mereka juga boleh ditolong, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan yang baik membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan berkati dengan semangat belajar yang baik. Bahkan dalam perguruan tinggi ada beberapa anak Tuhan yang saat ini rindu didoakan karena tahap penyelesaian studi mereka belum begitu tuntas. Bantu mereka Tuhan dalam nama Yesus. Juga hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang bersuka cita di hari karena berulang tahun, karena mendapatkan rezeki, karena mendapatkan pekerjaan, karena merasakan anugerah Tuhan. Ingatkan mereka bahwa semua itu berasal dari Tuhan, supaya mereka semakin tunduk dan mengasihi Engkau. Masih banyak umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang mengharapkan anugerah Tuhan pagi ini. Hamba doakan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberkati pagi ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi di hari ini, saya hanya ingin berpesan kepada saudara, jadilah kuat saudara, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saya yakin itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara benar-benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara bahwa saudara akan tetap mendukung kami untuk membagikan, men-share renungan ini. Biarlah juga ada banyak orang yang diberkati Tuhan lewat renungan ini, dan mereka juga boleh bersukacita dalam hidup mereka. Itu harapan kami. Dan akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.